سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد أيها الحاضرون والحاضرات فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم وإن كنتم في بروج مشيدة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun wal Mukhtaram, para sesepuh, para bini sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Ketua DKM, Bapak Ketua RT, umuman kepada segenap hadirin wal hadirat, muslimin muslimat yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung saja pokok utamanya pagi hari ini adalah kita bersama-sama belajar memahami kaifiyah tata cara memandikan jenazah, mengkafankan jenazah, menyolatkan, bahkan nanti mengkuburkannya. Sebelum kita lanjutkan, perlu dipahami dulu, belajar seperti ini sifatnya fardhu kifayah. Substansi hukum kita belajar mengenai bab mayit itu fardhu kifayah. Apa itu fardhu kifayah? Fardhu kifayah itu satu fardhu apabila sudah dilaksanakan satu orang saja, maka yang lain sudah gugur kewajibannya. Nah, panduan yang kita baca, yang kita kaji pagi ini adalah panduan yang sumbernya dari kitab Safinnatun Najah. Bukan browsing, bukan download. Perbedaannya antara ilmu browsing dan ilmu yang bersumber dari kitab letaknya di mana? Letaknya adalah tatkala ilmu itu browsing, maka ilmu itu laisa lahul barakah. Sekalipun benar, kalau browsing tidak bersanad, kata Habib Abdullah, maka ilmu tidak barokah. Kalau ilmu yang bersumber dan bersanad, maka yang memberkahi adalah orang-orang yang di atas kita. Dan dengan belajar bab mayit dengan saya, sumbernya kitab Safinnatun Najah, mu'alifnya Syekh Salim bin Semir, beliau ulama Hadrami, beliau punya guru, beliau dzurriyyah Rasulullah, nyambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya sampaikan? Saat ini banyak umat Islam yang ilmunya browsing, ilmunya download. Sekalipun itu benar, jangan dipakai. Kenapa? Ilmunya tidak ada mata rantai. Apabila itu salah, jenengan nanti ditanya oleh Allah, siapa gurumu? Browsing. Dilanjat oleh Allah, siapa yang ngajari kamu? Syekh Al-Gugli. Repot. Kalau ini jenengan ditanya oleh Gusti Allah, siapa yang ngajari? Ahmad Zumaro. Jelas. Orang mana? Orang Gani Imral.
Jelas. Punya guru enggak? Punya. Terus nanti bersanad terus kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus kita paham. Terus sekarang lanjut saja biar singkat. Yang pertama adalah fasol, jenengan kalau sudah megang apa itu lembaran, jenengan lihat tata cara mengurus mayit. Alladzi yalzamu lil mayit arba'u hisol. Kalau ada mayit atau jenazah, itu yang wajib kita lakukan adalah 4 perkara. Sampean ganggu ini. Ini wartawan ngangel. Angel ngopo rakyat mau sampean. Ini wae. Nah, ini saya harus ngopi dulu kayaknya, Pak. Iya, biar omongannya jelas kalau ngopi. Bismillah. Alhamdulillah. Ingat jenengan ya, kalau ada mayit maka yang segera atau yang wajib kita lakukan adalah 4 perkara. 1, husluhu, memandikannya. Kedua, watakfinuhu, mengulas atau membungkus atau mengkafankannya. Kalau bungkus kesannya lontong, bahasanya kurang indah, maka mengkafankannya. Mayit mbok bungkus lontong sampean. Ketiga, wassalatu alaih, menyolatkannya. Lalu terakhir, keempat, wadafnuhu, dan memandikannya. Sudah ya. Jadi dari pertama tadi memandikan, mengkafankan, menyolatkan, mengkuburkannya, itu yang wajib kita lakukan. Terus berkembang, bagaimana kalau yang mati ini maling, yang mati ini teroris, yang mati ini garong, yang mati orang mabuk, bagaimana? Dalam kitab Syarah Muhadzab dijelaskan, selama berbentuk manusia tetap sama cara kita mengurusnya. Selama itu berbentuk manusia, walaupun teroris, walaupun ahli zina, ahli mabuk, tetap sama cara kita menguruskannya. Jadi beda-beda ke Pak. Mati ini maling tendang wae. Nggak boleh begitu. Kenapa? Allah memuliakan jenis makhluk itu. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh benar-benar aku Allah memuliakan anak cucu Adam. Jangan kayak terjadi tahun kemarin, teroris mati nggak mau dikubur, COVID mati ditolak. Ini namanya orang gendeng semua. Nggak tahu substansi hukum Islam. Dosa kabeh, Pak, dosa semua. Contoh di sini ada apa itu, umpama teroris mati, Pak RW nolak, dosanya tanggung RW semua ini. Ada Pak RW ini? Nah, biar tahu ini Pak RW ini. Aja kemelinti biar. Lah iya, kadang-kadang kita ini kadang so aneh-aneh, umat Islam kok nggak sadar. Kanjeng Nabi mengajarkan selama itu berbentuk manusia, uruslah. Walaupun orang nggak punya, sama. Jadi tadi Allah memuliakan jenis kita tadi itu. Bani Adam, manusia makhluk yang mulia. Arti mulia apa? Maujud bendanya. Jelas khilqahnya, sempurna produknya. Sampai lihat makhluk yang lain. Ada yang kuping begini, Pak? Tidak ada. Kambing kupingnya panjang. Tangan kita hebat, kalau jalan
Satu ke depan, satu ke sempurna. Hidung kita madep ke bawah. Coba dibalik hidungmu madep ke atas. Hujan, pilek terus. Itulah sempurnanya makhluk. Maka ingat tadi lho Pak, sekalipun pendosa tetap diurus. Nggak boleh dibuang. Inilah yang dikatakan agama rahmat lil alamin. Saya pernah Pak disuruh nahlili orang yang meninggalnya maling Pak. Tak tahlili, tak sholati. Yang lain protes, silahkan sampean protes. Tapi saya nggak protes. Kita husnudzon. Barangkali di lubuk hati dia ada satu keimanan. Kan begitu Pak. Terus mari kita lanjutkan. Dari yang pertama, huslu, mandi dulu. Cara memandikan mayat yang benar. Aqallul ghusli ta'mimuhu badanihi bil ma'. Sedikitnya memandikan mayit yaitu meratakan air sekujur badan. Itu minimal. Dari ujung rambut sampai ujung kaki harus terbasahi air. Itu minimal. Kapan terjadi? Tatkala di tempat-tempat yang mahal air. Wonosari, Gunung Kidul itu dulu mahal air. Satu tank bisa harganya 400.000 dulu. Nah, sekarang mah sampai wis lahir ini jadi murah sekarang ini. Saya ngalami tahun 82 saya ke sana itu, waktu itu satu tangki itu sudah berharga 17.500 dulu. Itu kalau kambing dapatnya 15 biji Pak. Dulu itu. Nah kembali tadi, takmimuhu badani, minimal memandikan mayat itu sekujur badan harus terkena air. Terus sekarang kita ambil wa akmaluhu, ngambil yang akmal, yang afdol, yang sempurna. Jadi tetap kita belajar minimal, belajar sempurna. Wa akmaluhu, sekarang kita ambil sempurnanya memandikan. Sempurnanya memandikan mayit. Wa akmaluhu ayyaghsila sawataihi wa ayyuzila al-qadara min udhunihi. Sempurnanya memandikan mayit adalah setelah meratakan air sekujur badan, maka wajib untuk membersihkan ke tempat-tempat yang sifatnya vital, kayak kubul dan dubur. Jadi kubul, dubur wajib dicek, wajib dibersihkan. Maka nanti prakteknya jenengan tak ajari bagaimana cara memandikan, nanti bolak-baliknya ini saya ajari. Kenapa tempat-tempat vital ini kok harus dibersihkan? Karena disinyalir orang meninggal dunia itu banyak yang mengeluarkan kotoran. Ada mayit pula yang mengeluarkan sperma. Ada pula mayit yang mengeluarkan kotoran air besar. Ada pula yang mengeluarkan air kencing. Mereka atau dia nggak berasa Pak. Kenapa? Saking sakitnya merasakan keluarnya ruh dari badan. Quran mengatakan, contoh jenengan lihat surah Waqiah. Idza balaghatil khulqum wa antum khina idzin tanzurun. Jikalau roh kalian sudah nyampe tenggorokan, maka di situ Allah akan memperlihatkan semua perilaku amalmu. Allah perlihatkan pula setan. Allah perlihatkan pula namanya surga, namanya neraka. Hina idzin tanzurun, di situ kalian akan melihat. Sampan gak percaya mati yosik gak weruh ampean.
Nah, iya. Quran kok nggak percaya? Ah, itu cerita. Loh, ini nyata. Nabi Isa yang mengalami. Nabi Isa ini nabi yang bisa menghidupkan orang mati. Kenapa tadi mengeluarkan kotoran? Rasa sakitnya luar biasa. Maka cara memandikan jenengan tidak boleh terlalu kenceng ngosok-ngosoknya, Bu. Jangan kayak ngosok-ngosok kita sendiri, garuk-garuk, jangan. Kita ambil sedengnya saja. Contoh pas jatuh ke duburnya, jadi kita gosok-gosok pelan-pelan. Maka timnya minimal 3. 1 menguturkan air, yang 2 memegang jenazah, gosok-gosok di tempat-tempat yang vital tadi harus bersih. Terus sekarang berkembang, ini Pak Kiai, jenazahnya ini ketabrak kereta ini. Kalau dimandikan darahnya keluar terus, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting sudah dimandikan. Nanti dimandikan kok keluar lagi, sudah selesai. Gugur kewajiban memandikan mayit. Jangan sampai terus ambil kain terus disumpeli, jangan. Enggak boleh begitu. Biar darahnya jadi saksi oleh mayit tersebut. Contoh lagi, ini mohon maaf ini, ya. Ini jangan nanti ngalami, Pak. Mohon maaf ini, saya pernah ngalami. Ada seorang perempuan melahirkan, meninggal dunia. Dari kemaluannya ini keluar darah terus. Nggak berhenti-berhenti, Pak. Dikotori begini, terus keluar, terus keluar. Nggak apa-apa, yang penting sudah disucikan, keluar lagi sudah cukup. Jangan sampai ambil kain, sumpeli wae Bu. Suben ngene iki, nggak boleh. Tetap dibiarkan saja. Begitu nanti pula tatkala taruh di kafan, keluar, sudah biarkan saja. Kalau ambil yang bagus, sebelum kafan kasih plastik dulu. Diniati plastik itu untuk kafan. Boleh apa tidak? Boleh. Diniati untuk kafan. Nah, di dalam memandikan ini jenengan harus teliti. Teliti, jenazahnya dilihat. Giginya ada emasnya apa enggak? Wong sugih sih mati toh. Giginya emas copot dulu, kasihan. Nanti kalau masuk kubur disiksa oleh malaikat membawa harta benda. Beda karo wong Kristen, mati bondone gawakno kabeh. Ini kita nggak boleh. Gigi ambil, selama nggak ngerusak mayit ambil. Yang kedua, kalau jenengan masang spiral tuh, hati-hati ini spiral. Kalau ada ibu-ibu meninggal kondisi ikut kontrasepsi pasang spiral, diundangin bidan. Bidan suruh ngambil spiralnya. Ini demi keselamatan mayit. Yang begini kalau nggak ngaji kan nggak tahu toh Pak. Main mandi kubur saja. Ini kata mayitnya, kurang ajar, nggak diambil saya. Yang ngambil tentunya orang yang ahli, bidan, dokter dan seterusnya. Jangan Pak Nurjali, jangan. Ketua nggak boleh ngambil, walaupun ketua ini larangan besar ini. Gitu. Tetap yang ngambil ahlinya. Apapun yang nempel di badan mayit berupa harta benda diambil demi untuk keselamatan mayit. Terus sekarang kita lanjutkan lagi. Wa ayyuwadhi'ahu, setelah selesai mandi semua sudah dibersihkan, maka wajib dikasih wudhu. Yang wudhu ini siapa? Yang memandikan. Bagaimana wudhunya? Ya persis wudhunya kita. Yang niat siapa? Yang niat yang mewudhukan. Jangan mayitnya suruh niat, ayo mayit niat. Jangan. Yang niat yang memandikan. Bagaimana tersentuh laki-laki batal apa enggak? Enggak batal mayitnya. Mayitnya tidak batal. Jangan terus nanti ada dimandiin, ada laki-laki nyenggol khair muhrim, jangan disenggol ini, ntar batal. Mayit kok batal? Nyawone gak ada kok batal.
tidak membatalkan. Gak usah khawatir, mayit tidak membatalkan wudhu. Terus diwudhukan, ikuti kita. Kumur-kumur, terus basuh muka, terus sampai seterusnya. Diwudhukan yang sempurna. Kenapa seperti ini? Karena mayit hakikatnya akan menghadap Allah dan dia kondisinya membawa janabat. Maka mandinya persis mandi janabat. Wudhunya seperti wudhunya orang hidup, biar menghadap Allah kondisi suci dan sempurna. Berkembang lagi sekarang, bagaimana kalau mayitnya ini tangannya nggak ada Pak Kiai? Ya, tadi kecelakaan, tangannya nggak ada. Bagaimana wudhunya? Ya sudah, yang ada saja. Biqadrihi, diperkirakan tempat tangan di mana? Di sini kita basuh air. Caranya seperti itu. Wudhu yang sempurna. Terus wa ayyasubbal ma alaihi salasan. Setelah diwudukan selesai, disiram lagi 3 kali. Disiram lagi 3 kali. Itu caranya seperti itu. Nah, yang paling penting jenengan adalah menjaga kesucian air. Air yang buat memandikannya jangan sampai mustakmal. Contoh, ibu-ibu pakai tembor atau ember. Jangan embernya taruh di bawah. Kalau di bawah nanti kecipratan air yang sudah buat mensucikan ini menjadi mustakmal, tidak bisa menghilangkan hadas besar. Taruh di atas, minimal sama dengan tingginya mayit. Ini yang sering terjadi, memandikan mayit karena dulu yang ngajari ini enggak paham dengan ilmu, maka air yang sudah mustakmal akhirnya mereka buat memandikan. Ini enggak bisa suci, hadasnya enggak bisa hilang. Walaupun kelihatan air bening, sudah mustakmal, tidak bisa menghilangkan hakikatnya hadas besar tadi. Nah, bagaimana supaya aman? Supaya aman pakai selang, enggak apa-apa. Nanti saya contohkan selang saja dah, yang paling gampang nanti. Pak Brojo aja ini. Mana orangnya ini? Nah, siap mediator ya? Ya. Nanti mandi asli Pak Brojo. Bukan pura-pura ini nanti ini. Mandi asli ini. Gitu. Jadi biar sohih, gitu. Mandi langsung sama tak mandiin nanti. Gitu. Jadi pakai selang, yang satu megang selangnya dari atas, yang dua menggosok-gosok. Ini nanti kita praktekkan seperti itu. Ini jelas, ini sempurna, tidak akan mustakmal. Yang tidak boleh begini, pakai selang kayak cuci motor, seret, lah ini nggak boleh Pak. Rumangsamu ke motormu apa? Ini jenazah, maka yang dua gosok-gosok pelan. Kalau perempuan rambut panjang, nih yang hati-hati Bu. Angkat kepalanya, rambutnya ditarik ke belakang, terus selangnya begini, ada yang ngusapin begini, sampai dalamnya rambut yang ada di kepala itu terbasahi air. Kadang-kadang ibu-ibu kalau mandiin mayit yang rambut panjang nggak sabar, udahlah semprot aja ini. Ini kurang afdol, tidak memuliakan jenazah. Tadi menggosok pun hati-hati, tidak boleh terlalu keras. Ini sakitnya luar biasa. Dalam kitab Kifayatul Maut dijelaskan, kesenggol telapak tangan saja rasanya kayak kita itu dikuliti Bu. Kayak kita dikuliti. Kesenggol begini Pak. Bekas keluarnya roh ini panas Pak. Panas. Maka pantaslah kalau ada orang meninggal, ada yang teriak-teriak, minta tolong, sambat-sambat, miring sana, miring sini, moto mendelik dan seterusnya. Itu wajar. Artinya apa? Dia menahan sakitnya itu luar biasa. Ini berlaku bagi orang mukmin yang mati membawa beban dosa. Ya kita ini yang hadir Pak. Sholat mau, ibadah mau, maksiat juga, kan begitu toh? Ya.
Maca Quran, insya Allah bisa, rajin. Tapi lesannya menghibah juga rajin. Nah, iya. Ini kita ini. Maka kembali tadi, cara menggosoknya yang pelan-pelan. Dah paham ya Pak? Nanti lebih paham lagi kalau praktek udah langsung paham. Terus sekarang masuk sesi mengkafani. Nah, sebelum mengkafani perlu kita pahami Pak. Setelah di sini memandikan selesai, maka tim yang satu di sana bagian motong kafan sudah disiapkan dulu. Kafannya disiapkan dulu, baru jenazah selesai mandi, digotong, langsung ditumpangin ke kafan. Jangan modelnya kafan belum siap, mandi sudah selesai, mayatnya ditelentangin di sana, jangan. Kadang-kadang kan awur-awuran begitu Pak. Saya pernah ngalami loh, nggak jauh-jauh di Pesona Gading. Konyol ini timnya ini, nggak ngaji ini. Jadi sudah mandi bersih, yang ngafani tim kafan belum selesai, masih seret. Wah ini kasihan dia, pelongo sendirian mayitnya. Jadi sebelum, contoh nih, ini belum selesai, jangan dulu. Nah ini selesai memotong kafan, contoh ini, contoh. Nanti saya kasih contoh cara motong kafan juga nanti. Contoh begini, tim kafan selesai, panggil, bawa masuk ke dalam, langsung ditumpangkan ke kafan, dah selesai. Nah, etikanya ini, mohon maaf saya sampaikan, etika, tata cara yang bagus, dan etika itu berkaitan dengan afdol, dengan kesunatan. Contoh, tadi etika memandikan mayit. Usahakanlah posisinya mayit, kepalanya ada di utara, kakinya ada di sebelah selatan. Jangan kakinya di kiblat, kepala di timur, jangan. Jadi kayak di kuburnya nanti, kepala ini posisi di utara. Ini etika memandikan mayit, kaki di selatan. Terus yang memandikan ini timnya, jangan ngobrol, jangan membicarakan aib-aibnya mayit. Jangan, sekalipun dia jelek, jangan dibicarakan. Lalu bagaimana? Yang memandikan ini disunnahkan membaca tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha, terus sampai selesai. Tahlil ini talqin kepada mayit untuk mengingatkan supaya mayit nanti bisa menjawab pertanyaan mungkar wan nangkir dengan kalimah la ilaha illallah. Umpama diganti boleh apa enggak? Boleh. Apa? Sholawat. Boleh. Tasbih. Boleh. Tapi kan kayaknya enggak pantas mosok mati kok sholawatan. Sholatullah. Enggak pantas lah. Yang afdol itu tahlil. Sekalipun sama ibadah, tapi kita lihat ya, yang bagus. Contoh lagi diganti dengan tasbih. Subhanallah walhamdulillah. Ini mau apa ini nih? Mau zikiran. Tetap tahlil yang bagus. Jadi tadi jenengan harus ingat-ingat, jangan membicarakan kondisi mayit. Mau yang mati ditabrak, dibunuh, yang mati cacat, pokoknya jangan diomong. Kita diem hanya untuk membaca kalimah la ilaha illallah. Begitu pula nanti sudah taruh di kafan, jangan kita ngobrolin mayit terus, la ilaha illallah terus dibaca terus sampai selesai. Nah yang begini insya Allah mayitnya senang. Mayit itu Pak, kalau belum masuk alam kubur, rohnya ini masih di dalam rumahnya, belum ke alam roh. Kalau mayitnya belum masuk kubur, dia dimandikan, rohnya tahu. Keluarganya nangis, dia tahu. Maka kalau nangis menjadi beban bagi
mayit. Hati nggak ikhlas, apalagi yang begini, ini menjadikan mayit tersesat di sana. Makanya harus ikhlas betul. Nangis boleh nggak? Nangis boleh, tapi secukupnya saja. Jangan termasuk kayak budaya-budaya jahiliyah. Nangisnya pukul-pukul dada, sobek-sobek kelambi baju, pukul-pukul tempat yang lain, ini nggak boleh. Cukup keluar air mata. Ini diperbolehkan. Tadi nangis yang standar. Paham ya? Jadi etikanya tetap membaca kalimah tahlil. Nah, sekarang masuk kafan. Cara mengkafani mayit yang benar. Aqallul kafni saubun ya ummuhu. Sedikitnya mengkafankan mayit yaitu pakaian yang bisa menutupi sekujur badan mayit. Afdolnya pakai pakaian putih. Tapi kalau nggak ada putih, boleh yang lain. Boleh enggak? Boleh, silahkan. Sarung boleh, selimut boleh, batik boleh kalau tidak ada yang putih. Tapi yo kebangetan. Oh, sok punya tim Pak Nurjali kok mayitnya batian. Duitnya neng ndi ngumpul. Kita belum mati udah bayar dulu toh? Ah ya, kita belum mati sudah bayar dulu. Ngaku tidak ngaku seperti itu loh Pak. Setiap perumahan ada timnya. 5.000 mati urung kon bayar kita ini. Jadi tadi nggak mungkin pakai kafan yang tidak putih, maka insya Allah pasti putih. Tapi tetap tadi jangan harus ingat minimal itu adalah kain yang bisa menutup sekujur badan. Contoh kayak mayitnya Sayyidina Umair. Umair itu sahabat Nabi, hijrah menjadi miskin, mati di medan perang, kafannya hanya pakai pakaian yang dipakai, nggak cukup ditambah pakai idkhir, alang-alang namanya, itu juga sah. Tapi di zaman Kanjeng Nabi, kalau sekarang pakai alang-alangnya kebangetan, nggak ada. Itu minimal tadi itu. Terus wa akmaluhu lirijal salasul lafaif. Sempurnanya bagi mayit laki-laki itu 3 lapis. Yang 2 buat bungkus, yang 1 buat izar alias tapih atau nyamping. Kepengen afdal lagi ditambahi imamah surbanan. Tapi paling tidak tadi 3 lapis itu 2 buat bungkus, 1 buat izar, kayak orang umroh. Pakai baju kurung apa tidak? Pakai boleh, tidak pakai juga boleh. Itu untuk laki-laki. Contoh mau dipakai baju kurung, boleh apa tidak? Boleh, silahkan. Tapi umpama nggak pakai baju kurung pun pakai izar, langsung 2 lapis dibungkus, itu sah. Pengen sempurna, kasih imamah, kasih surban begini, biar kayak orang kita mau sholat. Itu bagus apabila memang mencukupinya. Kalau nggak cukup kafannya ya sudah 2 lapis yang buat bungkus, 1 lapis buat izar. Nanti saya kasih tahu cara motongnya izar, cara menggunakannya, termasuk nanti kasih imamah, tak kasih tahu. Jadi bagi laki-laki itu 3 lapis, 3 lembar, yang 2 buat bungkus, yang 1 buat izar, buat nyamping atau tapian atau sarungan. Terus lanjut lagi, walil mar'ah komisun, wahimarun, wa izarun, wali fatani, wali fafatani. Bagi mayit perempuan itu adalah 3 lapis atau 5 lapis. 5 lapis. Yang pertama, lapisnya adalah contoh nih, yang pertama buat komis. Komis itu baju kurung. Kedua, khimar, pakai jilbab.
Wa izarun pakai nyamping, pakai tapih. Wali fatani yang kedua buat membungkusnya. Memang kalau bicara pakaian, jangankan mati Pak, hidup juga pakaian yang paling banyak ibu. Bapaknya pakaian cuman 1 lemari begini, ibunya bisa 3 lemari toh Pak. Betul apa enggak nih? Tas saja ini tas, nggak cukup 1 ini. Tas merek ini, merek ono. Sendal itu juga begitu toh. Memang perempuan tempatnya hiasan. Almar'atu mata'. Jadi kita juga nggak usah protes. Sendal beli terus, ya mau jualan. Nah, perempuan kalau pakai sendal 1 katanya malu lah. Nah, kalau kita mah sampai tipis juga nggak apa-apa itu. Ya, kita lihat sekarang Pak, hidup di dunia ini Pak. Motor yang bagus yang pakai siapa? Ibu, bapaknya bluetooth, ibunya keren motornya. Nyata loh Pak. Loh. Sampai di jalan gembes, bocor, duit juga pas-pasan ini. Aduh, banyak bocor, duit tinggal 20.000. Ujung-ujungnya ini HP digadein untuk nambal ban. Niki laki-laki nista yang begini. Jangan kebangetan sama bapaknya Bu ya. Jangan dirampas duitnya itu. Kasih duit yang memper lah itu. Makanya kan saya sering ngaji sama jenengan. Laki-laki harus pinter cara mengolah rumah tangga. Sampai golek duit dari pagi sampai malam bahkan ketemu pagi. Ngono kok kerja celungus. Ya tuh ibunya di rumah, wah bajunya wes keren. Bojone sapa iki ngene ya. Harus seimbang, jenengan harus seimbang. Masa ada tamu mau beli rokok, Bu, minta rokok, Bu. Aduh, ini mah anak TK ini. Jadi nggak ada wibawa suami di situ. Nah, ini nantilah urusannya nanti ngaji rumah tangga aja. Kitab Mukudul Lijet. Kalau ngaji rumah tangga bareng begini rame, Pak. Nanti yang banyak salah yang sebelah sono nanti. Ini ngaji mayit ini ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi kembali lagi perempuan 5 lapis, 1 buat komis, kedua buat himar itu jilbab, ketiga buat nyamping atau tapeh, yang 2 buat membungkusnya. Tadi laki-laki 3 lapis 3 lembar, 2 buat bungkus, 1 buat izar. Terus perempuan mau ditambahi boleh apa enggak? Boleh. Contoh, mau dipakein sempak, perempuan enggak apa-apa. Pakein sempak nih nanti. Nah, sebelum dimasukkan ditaruh begini, sempak sudah ditaruh dulu. Begitu ditaruh plek, sempak dulu, taruh, baru izar, baru komis dimasukkan, baru 2 lapis, plek, ikat dari bawah, ikat tengah. Nah, begini. Nanti saya ajari. Ya. Ini jangan terlalu kebanyakan teori, langsung praktek ya. Biar paham, karena sudah jam 10 lebih seperempat ini. Kopi kuis adem ini. Bun. Ini kalau ada yang mau bertanya, monggo dipersilahkan. Untuk mengenai sholat mayit nanti saja. Ini hanya khusus masalah memandikan dan mengkafangkan. Untuk sholat dan menguburkan insya Allah ini sesuatu yang insya Allah mudah. Itu. Monggo. Barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya Pak Ustadz ya. Mengenai memandikan jenazah tadi atau si mayit, apakah setelah selesai dimandikan untuk menuju proses mengampanin, apakah air yang ada di tubuh si mayit boleh dikeringkan? Ya, itu saja yang saya tanyakan. Apa boleh mayat perempuan dipakai lipstik? Bedak gitu? Saya suara pernah lihat soalnya Ustadz. Soalnya pernah lihat pakai bedak.
terus dipakai lipstik juga, pokoknya dihias lah gitu. Tapi tidak menor. Terus satu lagi, kan Ustadz tadi kan bilang kalau misalkan memandikan mayit pakai selang ya, maksudnya lebih ininya biar airnya tidak. Saya pernah melihat juga, maksudnya tuh dikasih kembang, terus dikasih harus yang diiniin katanya supaya mayitnya tidak bau. Tapi itu memang airnya memang terkadang suka ada di bawah. Seperti saya pernah membantu, baru Ustadz mengatakan tadi itu kan air mustakmal ya. Nah itu apakah boleh seperti itu ininya? Terima kasih. Dua dulu aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Mengenai masalah mayit yang setelah dimandikan lalu dibersihkan pakai handuk, boleh apa tidak? Air yang nempel di mayit itu boleh untuk dibersihkan. Air yang masih sisa di mayit nempel di badan boleh dibersihkan pakai handuk. Boleh Bu, nggak apa-apa, biar rapi. Hukumnya juga tidak makruh, tidak pula menjadi haram. Itu ya juzu lil mayyit ayyudaffi'ahu, artinya diperbolehkan untuk membersihkannya. Yang kedua mengenai dihias. Mayit dihias, entah itu berupa lipstik, berupa bedak, skincare dan macam mayit dikasih skincare. Kalau Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab, namanya kitab Al-Majmu', Syarah Muhadzab, menjelaskan hukumnya makruh mayit itu dihias, makruh. Nah makruh itu apa kesimpulannya? Kalau bisa dihindari. Tapi memang kalau mau ya monggo. Tapi kalau bisa dihindari. Wong mayit mosok mau menghadap Allah disuruh terang-terong kayak syukur-syukur pakai skincare biar glowing. Jadi tidak layak. Kenapa? Ini kita orang muslim, bukan non muslim. Kalau di non muslim iya dihias, ganteng, gagah, cakep, memang begitu. Di kita tidak. Maka tadi Syarah Muhadzab menjelaskan hukumnya makruh. Kesimpulannya bagaimana? Kalau bisa dihindari. Tapi kalau memang mau dihias, ya monggo. Tapi tidak pantas lah. Kata malaikat, loh ini sopo iki? Ayumen ini. Iya. Dah Bu ya, jadi jelas. Yang kedua tadi, memandikan mayit menggunakan air kembang atau sabun atau yang lain. Boleh apa tidak? Boleh. Menggunakan wangi-wangi itu boleh. Dulu nggak ada sabun, daun bidara, boleh. Jadi intinya boleh, tapi ya sabunnya sabun mandi, jangan rinso, sokli. Nah jangan. Jadi kita ambil yang layak buat mayit, biar wangi dan biar bersih, itu tidak apa-apa. Tapi seandainya nggak ada itu pun juga sudah sah. Jadi boleh. Bagaimana air kembang? Tadi airnya dikasih kembang, mustakmal apa tidak? Ya tidak. Kembang tidak menjadikan mustakmal. Yang penting kembangnya tidak ada najis. Gak apa-apa. Contoh, embernya kasih kembang. Entah kembang mawar, kembang apa aja. Biar wangi tujuannya. Boleh, silahkan. Monggo, silahkan. Dan hati-hati ya Bu, ya Pak. Ini saya pesan. Jangan pernah mengambil bekas air pemandian mayat. Jangan. Ini urusannya dukun yang begini-begini. Bahaya. Menjadi musyrik nanti. Kadang-kadang ada orang Pak yang otaknya kelenek ini. Ini Pak Brojo mana Pak Brojo ini? Jadi air pemandian mayat jangan diambil. Jangan diambil. Peristiwa ini dulu terjadi di zaman junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau
dalam kitab tafsir Khazin dijelaskan bekas air mandinya Kanjeng Nabi tidak ada, bekasnya nggak ada. Kenapa? Diambil oleh malaikat, dibawa ke langit. Kalau saat itu nggak diambil malaikat, maka banyak orang yang mengambil bekas mandinya air Kanjeng Nabi, dikeramat-keramatkan nanti menjadi musyrik. Saat itu pula ada setan yang datang ikut takziah berwujud manusia, nemui Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa kata setan? Wahai Ali, Nabi ini makhluk mulia, Nabi ini sudah dijamin surganya, sudah nggak usah dimandikan. Coba kalau kita nggak punya ilmu, Ali nggak punya ilmu, iya yo, Nabi ini mulia, nggak usah dimandikan, kan begitu. Tapi Ali cerdas, siapapun yang meninggal wajib untuk dimandikan. Maka fikih menjelaskan Fathul Mu'in, apabila ada mayat dikubur belum dimandikan, wajib diambil, dibongkar. Kenapa? Mandi hukumnya wajib. Selama belum mayatnya rusak atau belum busuk, maka harus dibongkar. Jadi kembali tadi boleh ya Bu, pakai wangi-wangi, monggo. Silakan, namun tadi embernya jangan sampai mustakmal. Monggo. Ada yang lain silakan. Ada pakai hukumnya memotong kuku sama ini apa rambut gimana pakai? Mohon maaf. Bang, ini masalahnya memotong anggota badan mayit. Kitab Mahalikul Yubi sudah menjelaskan memotong organ atau memotong anggota badan mayit selama untuk kebaikan mayit maka itu diperbolehkan. Termasuk mengotopsi mayit demi kebenaran, ngungkap kebenaran itu juga sah. Tapi kalau motong tidak ada tujuan kebaikan, asal potong saja, nggak boleh Pak, nggak boleh. Tanpa sebab yang menjadikan itu afdol dan benar, maka tidak diperbolehkan. Contoh ini, rambut perempuan gimbal. Contohnya perempuan gimbal, gimbalnya ini betul-betul gimbal, udah kayak apa ya, rumah burung. Nah, ini airnya nggak bisa masuk ke dalam tanpa dipotong dulu, diurai dulu Pak. Nah, maka ini boleh, rambut yang gimbal diurai pakai gunting potong. Nah, biar terurai, biar nanti airnya bisa meresap masuk ke dalam rambut kepala. Ini diperbolehkan. Yang begini-begini boleh. Termasuk contoh tadi, kukunya panjang. Kalau contoh nggak dipotong, dikafani ini kelihatan apa? Nyolot atau kelihatan ini nongol. Nah, kukunya boleh dipotong untuk kebaikan mayit. Tapi kalau memang tidak ada tujuan kebaikan, kemaslahatan mayit, jangan. Karena tidak ada istilah dasar untuk membenarkannya. Jelas Pak nggih? Jadi boleh selama ada tujuan kemaslahatan bagi mayit. Kalau tidak ada tujuan itu, maka tidak diperbolehkan. Monggo, ada lagi silakan. Jadi masalah kapas atau mungkin minyak atau mungkin kapur barus dan yang lain kan, itu sebetulnya apa hukumnya? Dari yang pertama dulu mengenai menutup aurat, sekaligus saya jelaskan kaifiyah menutup tempat pemandian. Yang bagus sebelum dimandikan tempatnya steril dulu. Kalau memang itu mayitnya wanita, maka yang memandikan itu wanita, terkecuali ahli waris atau keluarga. Maka kalau bicara hukum,
kalau ada mayit yang jatuh wajib pertama itu adalah bukan Pak RT, bukan Pak Ustadz, tapi keluarga. Nah kalau keluarga nggak mampu, baru nanti kita minta tolong ke tim pemandian mayit. Nah, karena sudah dibentuk seperti ini ya sudah, berarti sudah sudah umum sekarang. Kalau ada mayit langsung ke tim pemandian mayit. Tapi tetap tim ini harus minta ridho, minta izin sama keluarga. Tetap Pak, ini ketua Pak Nurjali ini nanti urusannya dia. Itu ketua harus banyak akal yang begini-begini. Itu. Jadi contoh setelah tempat steril, tutup rapi, nanti memandikan jenazah ini auratnya jangan dibuka. Jangan dibuka. Walaupun sama-sama perempuan, ditutup. Persis kayak waktu hidup mandinya begitu. Makanya kan kalau bicara fikihnya, mandi telanjang itu ulama berbeda pendapat. Kalau ulama tasawuf mengatakan haram. Kalau ulama fikih mengatakan makruh. Masih hidup telanjang, sampai di kamar mandi sendiri Pak, telanjang, itu makruh. Nah, telanjang di tempat umum jelas haram itu. Ini dewekan. Termasuk kita hubungan suami istri telanjang bulat itu hukumnya makruh. Minimal ada satu kain yang buat nutup. Jangan modelnya ngikuti Yahudi. Wah, kurang seger Pak Kiai. Nah, modelnya ini Pak Brojo lagi yang begini. Jadi tetap ada kain untuk menutup. Begitu pula mati, memandikannya sekalipun satu jenis sama perempuan, tutuplah. Tutup dulu kemaluannya, baik yang di atas ataupun yang di bawah. Maka kalau 3 orang, yang satu megang selang atau gayung, yang satu megang tutupnya, yang satu gosok-gosok tempat kemaluan. Nanti pun begitu selesai, tutup kemaluan, cara ngambilnya kayak persis waktu hidup. Jangan dibuka seret dulu, jangan, pelan-pelan, buka dari atas dari bawah dulu boleh. Tutup, contoh dibuka, tutupnya ngikuti terus. Sep, itu yang afdol sekalipun satu jenis. Nah, yang paling pantangan, larangan dari Allah, kalau ada mayit beda jenis, maka tidak boleh untuk ikut-ikutan. Tidak boleh. Sekalipun ketua, jangan longak-longok, jangan. Tetap nggak boleh. Terus berkembang Pak, bagaimana kalau yang mati ini bencong? Banci Pak, Bu. Loh ini harus dikaji. Barangkali kirana ada yang banci itu. Mudah-mudahan nggak ada. Ntar Pak Nurjali repot lagi, tanya lagi, Pak Kiai, bagaimana ini bencong ini? Mau ke sono gimana, ke sini gimana? Lah, Anda ngerti juga ini Pak. Kalau bencong atau banci, tatkala dia mati, maka dinisbatkan waktu hidupnya. Contoh, banci ini hidupnya cenderung ke laki-laki, maka nanti mati yang ngurus laki-laki. Kalau waktu hidupnya cenderung ke perempuan, nanti yang ngurus perempuan. Itu cara ngurus mayit banci. Kenapa? Banci punya 2 alat kelamin. Punya 2 alat kelamin, cuman dua-duanya tidak berfungsi. Fathul Mu'in menjelaskan khunsa itu namanya banci. Jadi fihi alatani, 2 alat kelamin. Wedok ya duwe, lanang punya, cuman gak berguna sama sekali. Dan itu juga manusia tetap harus diurus. Terus nanti gimana Pak Kiai? Nguburnya campur mana ini? Ya ngubur nggak masalah, campur juga boleh, namanya dikubur. Nanti urusannya lain. Nanti campur begini, ini kuburan laki-laki, sampingnya perempuan, nggak masalah. Kalau sudah ngubur mayit. Jadi kembali tadi, kalau banci, cara memandikan, mengkafankan, ngikuti dinisbatkan waktu hidupnya. Tapi ini yang asli banci loh Pak, ya. Jangan yang banci-bancian. Kalau yang siang laki, yang malam perempuan itu beda lagi itu. Itu hukumnya tetap beda.
Monggo, ada lagi sekali lagi kalau ada, silakan. Kalau ada, silakan. Monggo Pak, silakan. Ya, terima kasih Pak Kiai. Seiring dengan perkembangan kedokteran, misal di gigi ya, tadi Pak Kiai bilang gigi itu harus ketika gigi emas itu dicabut ya. Bagaimana dengan gigi palsu yang sangat menyerupai dengan gigi asli? Terus bagaimana ada orang yang patah tulang, terus yang ada besi yang ditanam di, ya seperti itu Pak Kiai. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan dari Pak Kiai yang tadi sesuai materi telah disampaikan dalam bab mewudukan jenazah itu layaknya seorang yang belum mati atau masih hidup. Jadi untuk kumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung itu hukumnya lebih afdal atau lebih baik untuk tidak dikumur atau itu yang pertama. Yang kedua, sesuai dari pertanyaan dari Ahwan yang di sebelah, ketika ada jenazah yang bekas operasi itu ada jahitan, itu lebih baik jahitan itu dikeluarkan atau tetap didiamkan tanpa diotak-atik. Sekiranya itu aja. Itu yang terakhir, mohon maaf Pak Kiai, ketika ada seorang ibu yang meninggal, apakah anak laki-laki boleh ikut untuk memandikan jenazah ibunya sendiri? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan mengenai masalah tadi jenazah yang menggunakan gigi palsu. Sayukyanya diambil atau tidak? Gigi palsu walaupun bukan berupa emas, kalau tidak merusak mayit maka sayukyanya diambil. Kenapa? Itu adalah benda. Kalau gigi kan tidak paten, itu bisa diambil. Sayukyanya gigi palsu itu diambil. Terus yang kedua, bagaimana kalau mayitnya waktu hidup cacat operasi menggunakan pen? Pen ini kan benda, sudah masuk ke dalam badan, wajib diambil apa tidak? Nah, fihi khilafun. Masalah seperti ini menjadi khilafiyah. Kitab Al-Iqna menjelaskan benda yang sudah masuk ke tubuh manusia yang sifatnya untuk kesehatan dan kekuatan, maka kalau diambil itu menjadi rusak mayitnya, maka tidak usah diambil. Pen itu Pak, kalau sudah lama di badan manusia, nanti pen lama-lama hilang. Lama-lama hilang. Termasuk, mohon maaf ini, yang suka pasang susuk. Susuk yang berupa emas benda mutiara itu, lama-lama nanti di badan ini hilang. Tinggal khodamnya saja. Tinggal demitnya saja. Bedanya kalau pen itu yang memasukkan dokter, kalau susuk yang memasukkan dukun. Nah, kalau susuk ditambahi dengan jin, kalau pen tadi tidak ditambah apa-apa. Maka yang susuk begini ini, walaupun bendanya nggak ada, khodamnya harus dibuang, biar tidak mengganggu perjalanannya keluarnya ruh. Ada ibu yang pakai susuk? Hati-hati ini, ya. Cabut dulu ini. Iya iya, kalau susuk KB memang banyak itu ya, itu boleh, tapi tetap nanti usahakanlah kalau memang itu bisa diambil, susuk itu diambil, kalau tidak menjadikan rusaknya mayat. Tadi pen tadi begitu Pak, kaki di pen, ini di pen. Al-Iqna menjelaskan kalau menjadikan rusaknya mayit maka tidak usah diambil. Tapi kalau diambil kok tidak menjadikan rusak, ini sayukyanya diambil, kayak spiral tadi. Tapi pada umumnya kalau pen diambil ini menyusahkan. Kenapa harus operasi? Ya sudah, tinggalkan saja. Insya Allah
dengan kita mengkaji kitab Iqna, ikuti qaul Imam Rafi'i, itu sah dan tidak menjadikan beban bagi jenazah. Yang terakhir mengenai masalah mewudukan mayit. Wudunya mayit ini kumur-kumur kayak yang hidup apa tidak? Loh tidak. Masuk mayit enggak. Cukup ditetesi di lesannya mayit. Tapi jangan ojo akeh-akeh, Pak. Sentuhane mblepek nanti loh. Cukup ditetesi saja, diniati kumur-kumur tetesi. Oh. Bagaimana Pak kalau mayitnya ini begini nih? Bisa Jawa guatik, bonceng nih, ngunci. Ya enggak apa-apa, tetesi lesannya. Nawaitul wudu'a untuk mayit. Tetesi 3 kali, terus lanjut membasuh muka. Jadi teknis kumur-kumur itu enggak ada. Adanya adalah meneteskan air ke dalam mulut mayit. Kenapa dia enggak bisa kumur? Kumur sampan mah kuat takut nanti toh. Ini mayitnya kumur-kumur ini, hidup lagi ini. Kabur dan sampean. Jadi teknisnya wudhu seperti itu. Begitu pula nanti tatkala basuh kuping, yang basuh, yang hidup, yang wudhonin. Dimasukkan, contoh tangan ini dibasahi, masukkan ke lubang kuping 1, jempolnya muter begini, sama. Minimal sekali, afdolnya 3 sampai selesai masalah membasuh kaki. Pakai doa apa enggak? Monggo silakan doain. Nah sekarang terakhir ini bicara doa. Biar ringkes, biar enak. Karena waktu yang sangat singkat. Untuk doa, contoh mau gotong mayit dari dipan ke tempat apa itu pemandian. Doanya apa? Doanya minimal bismillah, alhamdulillah, terus baca sholawat. Itu selesai. Bismillah, alhamdulillah, sholawat. Terus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus begitu pula nanti tatkala mau pertama mengguyurkan, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Itu saja, biar ringkes. Karena nanti juga kalau saya tuliskan doa yang panjang sampai malah repot nanti, angel pakai doanya ini. Nah, repot malah. Ini sudah ringkes saja. Bismillah, alhamdulillah, sholawat. Saya udah ngelihat ini. Saya tak bacain doa yang panjang, masih ora hafal hampir nanti. Ujung-ujung ngaji meneh. Keburu ada orang meninggal ini. Itu. Jadi bismillah, alhamdulillah, sholawat. Mau ngangkat, mau naruh, mau membawa. Setelah itu langsung tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu seperti itu caranya. Dan yang penting lagi Pak, saya sampaikan, begitu pula kita takziah, jangan membicarakan aib-aibnya mayit. Ngobrol yang ngobrol tapi yang baik-baik. Sekalipun matinya mohon maaf nih mabuk, jangan diomong terus. Omongan kita menjadikan beban, tambah beban bagi mayit. Makanya ada budaya, mari kita saksikan jenazahnya fulan bin fulan, baik. Itu doa. Sekalipun matinya begitu harus begitu Pak. Jangan monggo kita saksikan meninggalnya Pak Zaid ini mabuk, saya nopo saya mabuk. Nggak boleh. Nabi waktu ngaji ada mayit Yahudi lewat saja, perintah husnudon kepada dia. Mudah-mudahan mayitnya baik. Ishadu alaihi, berikan kesaksian kepada dia, baik. Itu doa namanya. Bukan keyakinan, itu doa. Jangan diprotes, kiai bohong ini. Udah jelas matinya begitu baik. Loh, ini namanya doa harus yang baik-baik, masuk doa yang jelek-jelek. Jadi begitu, nggak usah diprotes kiai memberikan kesaksian kepada mayit. Contoh, mau diangkat ke kubur, dipamitkan kan? Pamitan. Sebelum pamit, kiai memberikan jangan. Ishadu alaihi. Mari berikan kesaksian kepada dia. Meninggalnya Pak Fulan baik sampai 3 kali. Ini pun menjadikan beban
beban baik, tambah pahala bagi si mayit. Pun sudah jam 10:30 lebih 10 menit, kita langsung praktek. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.